waktunya. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam ini adalah intisari spiritualitas hati kudus Yesus. Hidup dalam cinta kasih Kristus, dalam bahasa Latin disebut amor Christi, adalah sumber spiritualitas hati kudus Yesus. Berdasarkan pada Injil Yohanes bab 19 ayat 34, seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Berdasarkan pada pengalaman rohani Rasul Santo Yohanes Penginjil, maka dalam gereja kudus terlahirlah spiritualitas hati kudus Yesus yang mempunyai ciri khasnya masing-masing pada kongregasi yang berdasarkan pada hati kudus Yesus itu. Kita mengenal di Indonesia ada imam-imam hati kudus Yesus, ada misionaris hati kudus Yesus, ada suster hati kudus Yesus, ada bruder hati kudus Yesus, dan lain sebagainya. Nah, kita pada malam ini merenungkan berdasarkan pada pengalaman pribadi saya sebagai seorang imam dari kongregasi imam-imam hati kudus Yesus. Dalam bahasa Latin disebut Congregatio Sacerdotum ab Sacro Cor de Jesu, yang juga dikenal dengan sebutan Dehonian, sebab pendirinya adalah Yohanes Leo Dehon, hidup 2 abad yang lalu, ya, 1843 sampai 1925. Nah, kita berusaha untuk memahaminya secara sederhana. Jadi, dalam kongregasi imam-imam hati kudus Yesus, sebetulnya yang menjadi ciri khas kami atau karunia karisma khusus imam-imam hati kudus Yesus, seperti yang dikatakan oleh romo pendiri kami, Leo Yohanes Dehon, kami adalah para oblat hati kudus Yesus. Oblat artinya penyembah yang memuji, yang memuliakan hati kudus Yesus. Nah, dari semangat oblat Yesus ini dapat kita rincikan beberapa aspek dari spiritualitas hati kudus Yesus ini. Yang pertama adalah cinta kasih persembahan diri. Dalam bahasa Latin kita sebut oblatio. Cinta kasih itu amor. Jadi amor oblationis. Cinta kasih persembahan diri adalah satu perwujudan konkret dari kita yang mau mengabdikan diri dalam penyembahan kepada hati kudus Yesus. Jadi dasar daripada cinta kasih persembahan diri adalah kita yang mau menjawab cinta Tuhan Yesus dengan mempersembahkan diri kita sebagai oblatio. Nah, dalam kitab suci kita menemukan beberapa jejak atau permenungan mengenai persembahan diri ini, yang misalnya kita bisa lihat dari Injil, dari surat Paulus, surat Yohanes pertama, bab 3 ayat 16,
Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Di dalam surat Paulus Roma 12 ayat 1, di sana juga menjadi racuan, menjadi referensi self-oblation atau persembahan diri kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian juga di dalam surat Petrus yang pertama, pasal 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi aspek dari spiritualitas hati kudus, salah satunya adalah cinta kasih persembahan diri. Di dalam cinta kasih persembahan diri ini, di dalam kehidupan setiap hari, para imam-imam hati kudus Yesus itu berdoa yang disebut dengan doa persembahan diri. Nah, doa persembahan diri itu berdasarkan kepada 2 ayat kitab suci pokok, yaitu dalam Ibrani bab 10 ayat 7, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Dalam bahasa Latin disebut ecce venio, lihatlah aku datang. Spiritualitas ecce venio mengungkapkan suatu spiritualitas yang siap sedia untuk melayani Tuhan Yesus, untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita memohon kekuatan Roh Kudus. Kita berdoa kepada Bapa setiap hari. Ecce venio, lihatlah aku datang ya Tuhan. Siap sedia dalam situasi dan kondisi apapun juga untuk melakukan kehendak-Mu. Sumber yang kedua adalah sikap dari Maria, yang dalam Lukas 1:38 dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Spiritualitas ecce ancilla, lihatlah ancilla, hamba wanita, ya, mengungkapkan suatu spiritualitas siap sedia mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, meskipun kita tidak memahaminya. Santa Maria tidak memahami bagaimana dia bisa mengandung tanpa mengenal seorang pria. Itulah sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi Bunda Maria mentaati, percaya, dan mempercayakan dirinya bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat kepadanya adalah suatu kebenaran dan suatu kebaikan bagi dirinya dan bagi umat manusia. Jadi aspek pertama, amor oblationis, berdasarkan pada kitab suci,
pada sikap Yesus dan sikap Bunda Maria yang seyogianya itu dihidupi oleh para oblat hati kudus Yesus, yaitu penyembah hati kudus Yesus yang memuji dan memuliakan hati kudus Yesus, karena amor oblationis adalah bagian konkret dari sikap kita yang menyembah, memuliakan hati Tuhan Yesus. Aspek kedua adalah cinta kasih pemulihan, amor reparationis. Tadi dalam doa, Bapak Ibu sekalian sudah mendoakan doa pemulihan kepada hati kudus Yesus. Jadi kita di sini langsung saja kepada inti persoalannya. Jika kita mendoakan suatu pemulihan, maka yang melaksanakan pemulihan, reparatio itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kita mendoakan, kita memohonkan supaya cinta Tuhan tersentuh dengan doa-doa kita, dan cinta Tuhan itu menjadi efektif dalam memulihkan keadaan yang kurang baik dalam kenyataan hidup aktual kita. Sebab reparatio yang esensial, yang hakiki, itu sudah terjadi di dalam peristiwa hidup Yesus. Di dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya, maka reparatio yang sempurna dan abadi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan telah tergenapi, yaitu merubah dan memperbaiki dan menyempurnakan imago Dei, gambar Allah, citra Allah yang telah dirusak oleh dosa Adam dan Hawa, itu disempurnakan, bukan hanya dipulihkan seperti keadaan semula, tetapi disempurnakan lebih baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus adalah kesempurnaan ciptaan kedua setelah ciptaan pertama itu gagal. Tetapi Tuhan Yesus adalah Sang Sabda yang menjadi daging, karena Dia adalah anak Allah, putra Allah sendiri, yang gambarnya tentu saja adalah yang paling sempurna sebagai yang menjadi daging, sebagai manusia yang mengungkapkan citra Allah dalam kepenuhannya di dalam Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus berani berkata, siapa melihat anak, ia melihat Bapa. Jadi kehadiran Tuhan Yesus sendiri bukan hanya secara spiritual dan rohani, juga kehadiran dan kemuliaannya ternampakkan di dalam pribadi Tuhan Yesus, yang kita bisa lihat di kemudian dalam perkembangan pewartaan dan kehidupan Tuhan Yesus dalam peristiwa kebangkitannya, ternampakkan bahwa kemuliaan Allah dinampakkan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, muliakanlah Sang Anak supaya Sang Anak memuliakan Bapa, dan mereka memuliakan Bapa karena percaya kepada Sang Anak. Nah, jadi kita hanya ambil bagian, ikut serta dalam reparatio aktual, bukan reparatio esensial yang telah dibangun, dibentuk oleh Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus. Tapi kita ambil bagian dalam reparatio Tuhan Yesus
atas segala kekurangan kedosaan aktual yang dibuat oleh kita sendiri maupun dibuat oleh umat manusia. Disinilah letaknya kelemahan kita sebagai umat manusia yang berdarah daging, yang masih mempunyai godaan-godaan untuk berbuat dosa. Jadi Santo Paulus mengatakan bahwa kelemahan daging tetap ada di dalam dirinya. Jadi dalam bahasa Inggris disebut sebagai evil desire of flesh. Jadi desire of flesh, nafsu daging, tidak mutlak negatif. Tetapi ada nafsu-nafsu daging yang dipenuhi dengan cara yang tidak benar, sehingga menjadi nafsu yang jahat. Misalnya nafsu makan dan minum adalah nafsu yang baik, nafsu daging. Tetapi kalau itu berlimpah-limpah dan didapat dengan cara yang tidak halal, maka hanya mengikuti nafsu daging yang jahat. Nafsu seksual baik sekali untuk suami dan istri, tetapi kalau itu dilakukan dengan cara tidak benar, tanpa cinta kasih, dan bukan dalam relasi yang sakramental, maka itu melanggar perintah Tuhan. Di sanalah terjadi dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran aktual yang membutuhkan reparatio aktual Tuhan Yesus. Kita kenal sakramen rekonsiliasi, sakramen pengakuan dosa. Di sana Tuhan Yesus melakukan secara sakramental pemulihan atas segala dosa-dosa aktual yang masih dibuat oleh umat manusia sampai saat ini. Di dalam spiritualitas hati kudus Yesus yang dilaksanakan, dihayati oleh imam-imam hati kudus Yesus, ada dua aspek dari amor reparationis, yaitu menghayati dirinya sebagai nabi cinta kasih dan sebagai pelayan rekonsiliasi. Nabi cinta kasih berarti kita menghayati diri sebagai utusan Tuhan Yesus, yaitu utusan yang mewartakan dan mewujudkan cinta kasih Tuhan Yesus. Di sini kongregasi atau imam-imam hati kudus melihat tanda efektif untuk menjadi nabi cinta kasih kalau kita mengungkapkan, mewujudkan cinta kasih Tuhan Yesus di dalam dan bagi sesama kita yang sangat membutuhkan, yang tertinggal, yang tertindas, yang miskin, yang sakit, yang berkekurangan, yang menderita lahir batin, dan lain sebagainya. Di sana dikatakan sebagai medan perwujudan konkret dari cinta kasih Tuhan Yesus yang tanpa batas dan tanpa syarat kepada umat manusia yang membutuhkannya. Menjadi nabi berarti memang menghayati panggilan Tuhan dan hidup dalam semangat atau roh Tuhan Yesus. Tidak ada nabi yang berbicara bagi dan karena dirinya sendiri, tetapi nabi yang berbicara dan melaksanakan apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang dihayati dalam hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak ada nabi yang tidak mempunyai hubungan personal yang baik dengan Allah Bapa. Tidak ada nabi cinta kasih Tuhan Yesus jika sang nabi tidak mempunyai relasi yang harmonis, yang baik dengan Tuhan Yesus.
Yang kedua adalah pelayan rekonsiliasi. Rekonsiliasi artinya pendamaian. Dan ini juga bukanlah manusia, bukanlah para oblat hati kudus Yesus yang mampu mengadakan pendamaian antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Tuhan Allah. Itu adalah pekerjaan Tuhan Yesus yang telah dipenuhinya, telah terwujud. Tetapi tetap dibutuhkan pelayanan pendamaian karena evil spirit itu sudah terwujud di dalam struktur kehidupan kita sebagai manusia sampai saat ini. Dengan demikian, Tuhan Yesus membutuhkan kita yang hidup di dunia ini untuk menciptakan struktur pendamaian. Dan struktur perdamaian itu berdasarkan pada penghayatan iman yang hidup dan hidup dalam kedamaian Tuhan Yesus dengan dirinya sendiri, dalam relasinya dengan Tuhan Yesus, dan dalam relasinya dengan sesama dan segala ciptaan. Jadi pelayan rekonsiliasi, pelayan pendamaian itu hanya mungkin jika sang pelayan, yaitu para oblat hati kudus Yesus itu hidup dalam jiwa semangat damai Tuhan Yesus. Dan kita lihat dalam kitab suci, kita mendengar pewartaan tentang pendamaian yang dibuat oleh Tuhan Yesus karena berdasarkan kepada belas kasihan Allah yang tanpa batas. Bela rasa hati Tuhan di dalam Tuhan Yesus yang ingin menciptakan pendamaian yang sempurna dalam relasi segala ciptaan kepada Tuhan Allah dan dalam relasi sesama umat manusia, sesama ciptaan. Dan kita tahu bahwa pendamaian atau suasana dan sikap damai di antara umat manusia selalu ada rintangannya, selalu ada kelemahannya, selalu dirusakkan atau dihancurkan karena kedosaan umat manusia yang tetap hidup di dalam hati setiap orang yang sesungguhnya tidak mempunyai relasi yang murni, yang sejati dengan Tuhan Allah Bapa Sang Pencipta, Bapa yang mengasihi segala ciptaan. Dengan demikian, maka pelayanan rekonsiliasi adalah suatu sikap aktual dari spiritualitas yang hidup di dalam cinta kasih Tuhan Yesus yang mencintai sehingga siap sedia selalu memulihkan keadaan yang tidak damai menjadi damai, keadaan yang bermusuhan menjadi persahabatan, keadaan yang diliputi kebencian penuh dengan penghormatan dan cinta kasih. Dan itu semua hanya mungkin di dalam dan semangat roh Tuhan Yesus, di dalam roh cinta kasih Tuhan Yesus, di dalam daya kekuatan Roh Kudus yang kita harapkan di dalam doa rekonsiliasi itu bekerja dan efektif karena iman gereja. Jadi gereja dalam sakramen rekonsiliasi itu mengingatkan akan kebaikan Tuhan, kebaikan Allah Bapa, kemurahan Allah Bapa yang telah mendamaikan dunia dengan Tuhan Yesus, dan sang nabi rekonsiliasi atau pelayan rekonsiliasi itu
mengingatkan Allah kembali akan kebaikan hatinya yang tanpa batas di dalam Tuhan Yesus, dan janji Tuhan Yesus kepada Santo Petrus, barang siapa yang kau ikat dosanya akan terikat di surga, barang siapa yang kau lepaskan dosa di dunia maka terlepaslah di surga. Dan dengan demikian kita bisa melihat bahwa pelayan Nabi cinta kasih dan pelayan rekonsiliasi pada hakikatnya bertujuan pada keselamatan abadi umat manusia dan sesama kita di alam kehidupan abadi. Kita lihat sekarang aspek ketiga dari perwujudan oblat hati kudus Yesus, yaitu cinta kasih keselamatan. Amor salutis. Artinya berdasarkan kepada cinta kasih yang murni kepada Tuhan Yesus dan kepada sesama, maka kita menghendaki semua sesama dan ciptaan dapat memperoleh keselamatan dalam nama Tuhan Yesus, dapat memperoleh kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah di surga, dan dapat menikmati karya keselamatan Allah di dalam dunia yang telah dimulai oleh Tuhan Yesus. Amor salutis artinya cinta kasih sejati yang menghendaki seluruh umat manusia dan ciptaan mencapai keselamatan. Dan keselamatan yang dikehendaki oleh Allah adalah keselamatan Allah. Shalom Adonai. Nah, Shalom Adonai itu tidak lain adalah hakikat Allah sendiri. Adalah cinta kasih, damai sejahtera Allah, kesempurnaan hidup yang dikehendaki oleh Allah bagi manusia. Shalom Allah itulah sebagai keselamatan kita. Dan shalom Allah itu terwujud di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah shalom, damai sejahtera Allah. Jadi kita bisa bersyukur kepada Tuhan Allah Bapa kita di surga, bahwa keselamatannya terjadi di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Jadi kita yang mencintai Tuhan Yesus, kita hidup di dalam keselamatan Allah Bapa, dan kita yang mencintai sesama, kita menghendaki keselamatan Allah, Shalom Adonai itu, juga bagi kehidupan sesama kita. Itulah dimensi amor salutis, cinta kasih keselamatan, cinta kasih yang membuahkan keselamatan, dan keselamatan yang adalah cinta kasih Allah bagi umat manusia di dalam Tuhan Yesus. Yang keempat adalah aspek cinta kasih kerasulan, amor missionis. Cinta kasih kerasulan sekali lagi sama seperti halnya cinta kasih keselamatan. Jika kita hidup dalam cinta kasih sempurna tanpa batas kepada Tuhan Yesus dengan segenap pikiran, hati, dan jiwa kita, maka kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita. Terimalah Roh Kudus dan jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi cinta kasih kepada Tuhan Yesus memungkinkan kita untuk mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Salah satu perintah Tuhan Yesus adalah melaksanakan tugas kerasulan, misio. Kerasulan yang dibentuk atas perintah Tuhan Yesus yang memberikan
sebagai daya kekuatan dalam rasul itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang menyiapkan segala karya kerasulan kita untuk mewartakan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, juru penebus, dan Tuhan atas kehidupan dan kematian. Dialah Sang Anak yang hendaknya kita, umat manusia, percaya kepadanya, yang menaruh perhatian dan melaksanakan tugas dan kehendaknya, mempunyai cara hidup yang sesuai dengan Roh Tuhan Yesus, yang hidup mengarah kepada persatuan dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dengan dimensi atau aspek lain yang negatif, yaitu menolak segala keinginan nafsu jahat dari daging dan menolak segala semangat jahat dari semangat dunia. Dengan demikian, kita semakin yakin apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa kita berasal dari atas, bukan dari dunia. Karena itu jika dunia membenci kamu, sudah sewajarnya, sebab kita tidak mengikuti semangat dunia, tetapi semangat Tuhan Yesus. Dan pengertian dan pengajaran seperti ini hanya mungkin jika kita hidup di dalam roh ketaatan pada perintah dan ajaran Tuhan Yesus. Dan itu hanya bisa terjadi dalam sikap kerendah hatian kita yang selalu memohon Roh Kudus untuk mendampingi dan menguatkan kita dalam mentaati perintah Tuhan Yesus, yang memohon kepada Roh Kudus supaya memberikan kita kepekaan akan kedosaan dan kelemahan kita, memohon pengampunan atas segala kesalahan dan dosa kita, dan memohon juga rahmat, iman, pengharapan, dan cinta kasih bagi kita dan bagi seluruh umat manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk kepada nomor 5, dimensi kelima, cinta kasih pelayanan, amor servitutis. Sekali lagi, cara refleksinya sama seperti yang nomor 3, 4. Cinta kasih pelayanan artinya berdasarkan dan bersumber kepada cinta kasih yang tulus dan murni kepada Tuhan Yesus, maka muncullah suatu spiritualitas yang dihayati dalam hidup kita, yaitu kita hidup untuk melayani seperti Tuhan Yesus. Melayani berdasarkan kepada sikap rendah hati sebagai hamba Tuhan Yesus. Dalam perjamuan malam terakhir, Tuhan kita memberi teladan, mencuci kaki para murid sebagai teladan nyata, bahwa kita yang dimampukan oleh Roh Tuhan Yesus untuk melayani tanpa pamrih, melayani dengan sebulat hati, melayani sebab taat kepada Bapa di dalam semangat yang mencintai, menghormati Tuhan Allah sebagai Bapa kita. Jadi cinta kasih pelayanan berdasarkan kepada cinta kasih yang murni, yang tulus kepada Tuhan Yesus, sehingga membangun semangat hidup untuk melayani. Di lain aspek, pelayanan sebagai penyembah hati kudus harus dijiwai, disemangati, diwarnai oleh semangat cinta kasih.
Bukan pelayanan karena keterpaksaan, bukan pelayanan dengan muring-muring atau apa namanya itu dengan komplain, tetapi melayani di dalam dengan semangat cinta kasih yang tulus. Itu semua sebab kita hidup di dalam Tuhan Yesus, sehingga kita membuahkan suatu karya pelayanan yang dirasakan oleh sesama kita sebagai cinta kasih Tuhan Yesus yang hadir di dalam hidup mereka dan mengambil perwujudannya yang nyata dalam pertolongan, dalam bantuan yang mengungkapkan ketulusan hati karena hidup dalam cinta Tuhan Yesus. Yang keenam adalah amor vitae, communitatis, cinta kasih dalam hidup berkomunitas. Sebagai biarawan, maka hidup berkomunitas adalah esensial, adalah fundamental, hakiki. Karena komunitas adalah suatu hidup bersama, di mana di dalam hidup bersama itu setiap anggota yang percaya kepada Tuhan Yesus ingin hidup di dalam kasih Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan dan perwujudan dalam melakukan segala macam jenis aktivitas kita setiap hari. Jadi cinta kasih kepada Tuhan Yesus itu adalah sumber dalam hidup berkomunitas, hidup bersama. Namun hidup bersama bukan berdasarkan kepada peraturan, pada hukum gereja, atau pada keputusan kehendak pimpinan, tapi hidup berkomunitas adalah perwujudan cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Allah, sehingga hidup berkomunitas kita diwarnai oleh cinta kasih. Kebersamaan dalam cinta kasih inilah yang menjadi tujuan hidup membiara. Di dalam kongregasi imam-imam hati kudus, konstitusi imam-imam hati kudus dikatakan bahwa hidup berkomunitas bukanlah sarana yang menunjang aktivitas karya pastoral kita, tapi adalah tujuan hidup membiara kita. Karena dalam hidup berkomunitas itu dihayati sebagai perwujudan hidup dalam cinta kasih Tuhan Yesus. Dengan demikian kita masuk ke dalam persatuan hidup dengan hakikat Allah sendiri sebagai cinta kasih. Hidup dalam cinta kasih dengan Tuhan Yesus, hidup dalam cinta kasih dalam persaudaraan, dalam komunitas adalah perwujudan keselamatan dalam relasi cinta kasih dengan Tuhan dan dengan sesama. Dasarnya dan fokus utama adalah mencintai Tuhan Yesus. Jadi aspek vertikal itulah yang seyogianya menjiwai, mewarnai relasi horizontal yang terwujud dalam hidup berkomunitas itu. Dengan demikian, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagi kami imam-imam hati kudus Yesus, yang menjadi pokok pertama adalah kedewasaan spiritual dan rohani yang haus akan cinta kasih Tuhan Yesus, sehingga dengan demikian kehausan dalam berdoa, dalam membaca kitab suci, dalam bermeditasi, itu adalah suatu panggilan karisma kehausan rohani, bukan karena kehendak sesama
atau kehendak pimpinan belaka. Dan yang kedua adalah bahwa berdasarkan pada relasi yang harmonis, yang baik, penuh dengan semangat dan kerinduan dalam persatuan dengan Tuhan Yesus itu, kita wujudkan, kita ungkapkan dalam hidup bersama, dalam persaudaraan, kedamaian, cinta kasih, dan pengertian, compassion, mempunyai bela rasa hati, saling mendukung, saling melayani, menghormati, tanpa batas seperti hanya Tuhan Yesus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sekian renungan saya. Maaf ini video tidak jalan, tetapi semoga bisa didengar dan dihayati. Puji Tuhan bahwa kita masih bisa bertemu pada malam ini penuh dengan pujian. Terima kasih kepada Tuhan atas segala kesehatan, kekuatan badan, sukacita. Semoga ya hidup yang boleh kita nikmati ini menjadi berkah juga bagi sesama kita. Amin.